Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman prodi sosiologi agama yang berbahagia, marilah kita mulai kuliah ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kita banyak kebaikan hidup daripada keburukannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memberikan jalan keselamatan kepada kita semuanya, jalan ketenangan abadi kepada kita semuanya, jalan kedamaian hidup yang kekal kepada kita semuanya, yaitu jalan iman dan Islam. Dan besok insya Allah di hari kiamat kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir di ruang kuliah ini, di ruang kuliah digital ini karena sakit atau karena alasan-alasan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya dan bisa berkumpul kembali bersama kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, jadi dalam mata kuliah komunitas agama-agama ini, selain kita mengkaji persoalan komunitas dengan objeknya adalah agama, banyak hal nanti yang akan kita kaji, terutama teori-teori tentang agama, konsep-konsep agama dalam perspektif sosiologis ini. Kemarin kita telah banyak menjelaskan pengertian-pengertian agama, definisi-definisi agama, teori-teori agama menurut Emile Durkheim, seorang sosiolog agama dari Prancis. Nah, hari ini kita akan memperkayanya dengan pandangan-pandangan Max Weber tentang agama ini dalam dunia sosial ini, yang ia mampu menteorisasikan berdasarkan pengalaman-pengalaman empirisnya di gereja Protestan yang dialaminya ya di Jerman sana. Kalau kita mengikuti pandangan Max Weber ini, orang Jerman ini, teorinya tentang agama ini menitik beratkan pada hubungan agama dengan tindakan sosial itu ya, hubungan doktrin agama yang mempengaruhi individu sehingga individu ini mengekspresikan tindakan sosialnya berdasarkan ajaran agama atau doktrin-doktrin agama ini. Kalau kita baca bukunya dia, Max Weber ini, orang Jerman yang ibunya kayaknya seorang pendeta itu ya, dan bapaknya seorang birokrat negara, aparat pemerintah. Jadi pikiran-pikiran dia ini sepertinya gabungan antara ibunya seorang pendeta yang saleh di gereja dengan bapaknya yang seorang aparat negara ini ya, yang memiliki tugas untuk mesejahterakan publik atau masyarakat umum ini. Jadi judul bukunya ini saya kira lebih banyak pengalaman hidupnya ini ya. Saya menulis bukunya ini The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism ya. Jadi judulnya ini dalam bahasa Inggris, sebenarnya bahasa Jerman, tapi saya kurang hafal ini judul bahasa Jermannya, tapi sudah diinggriskan dan sudah bukunya ini mendunia di seluruh dunia ya, baik di dunia barat, Jerman sana, di Eropa maupun di dunia timur, di Timur Tengah maupun di Asia ya, yang terkenal ya. Bukunya ini bestseller, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Jadi etika Protestan dan semangat kapitalisme ini, yang bukunya ini dianggap menjadi hasil risetnya yang mencoba membenarkan atau menteorisasikan bahwa kapitalisme yang terjadi di dunia barat ini memang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama Protestan yang dipeluk oleh masyarakat Eropa ya, mayoritas masyarakat Eropa itu ya. Jadi kalau kita baca bukunya dia, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism ini, kita akan mengetahui bahwa ajaran-ajaran gereja, terutama gereja Calvin, gereja Puritan ini, memiliki ajaran yang sangat unik, yaitu tentang doktrin keselamatan ini ya. Jadi di Kristen ini memang ajaran agamanya mengarah pada salvation, keselamatan bagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat,
yang dianggap dipercaya akan menebus dosa-dosa manusia. Jadi kalau orang percaya kepada Yesus, maka dosa-dosanya akan terhapus dan dia dijanjikan masuk ke kerajaan Tuhan atau kerajaan surga itu. Nah, dari bukunya ini kita tahu ajaran Calvin tentang keselamatan ini sangat rasional itu ya. Bahwa orang-orang yang akan masuk surga akan memperoleh keselamatan Yesus itu orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus, yang mengikuti ajaran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ini, atau dalam bahasa Arab mungkin yang mengikuti sunnah Yesus, doktrinnya gitu ya. Orang yang mengikuti sunnah Yesus ini akan memperoleh keselamatan dan dijanjikan masuk surga gitu ya. Ajaran keselamatan dari Calvinis ini memiliki dua unsur. Yang pertama adalah eh, mengikuti Yesus sebagai orang yang hidupnya asketis ya, hidup yang sederhana, hidup yang hemat, hidup yang meninggalkan kesenangan duniawi, meninggalkan kemewahan dunia, meninggalkan hidup foya-foya gitu ya. Hidup asketis, hidup sederhana, menjauhi kesenangan dunia dan dekat kepada Tuhan. Itu namanya dalam bahasa agama hidup asketis gitu ya. Tasawuf mungkin ya kalau dalam bahasa Arab, atau zuhud kalau dalam bahasa Islamnya itu. Jadi hidup asketis yang diajarkan oleh Yesus ketika Yesus masih hidup itu adalah menjadi jalan keselamatan bagi orang-orang Kristen Calvin untuk memperoleh keselamatan dari Yesus sehingga bisa masuk surga. Tetapi tidak cukup hanya hidup asketis saja, tetapi juga kerja keras. Ya, kerja keras dalam bahasa agamanya itu berkarya untuk keselamatan, ya, berkarya untuk keselamatan manusia, untuk manusia, menolong manusia, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus di sepanjang hidupnya, yang selalu menolong manusia, yang selalu bekerja keras, selalu membantu orang miskin, menghidupkan orang mati, menolong orang sakit, dan sebagainya. Itu merupakan doktrin yang menghasilkan doktrin bahwa sunnah Yesus itu menghasilkan doktrin bahwa orang-orang Kristen, orang gereja ini harus mengikuti sosok Yesus dalam hal bekerja keras dia dalam membangun karya keselamatan manusia ini, membangun dunia ini. Ya, kerja kerasnya dia sepanjang hidupnya hanya untuk mengurusi orang banyak itu, ya, kerja keras terus menerus itu. Nah, dari dua doktrin ini bagi orang Kristen menimbulkan kegelisahan ya, kalau mereka tidak mampu melaksanakan doktrin ini, mereka gelisah terus menerus sehingga takut akan masuk neraka atau takut tidak akan boleh keselamatannya itu. Makanya dari doktrin ini ternyata berimplikasi bagi lahirnya dalam dunia sosialnya, berimplikasi bagi dunia kapitalisme itu. Dalam dunia teologinya menimbulkan kegelisahan teologis karena ketakutan tidak memperoleh keselamatan dari Yesus pada masa-masa kekristenan abad pertengahan itu ya, Kristen-Kristen yang masih soleh itu ya, yang belum mengalami renaissance itu, orang Kristen bergelisah, dan kalau sepanjang hidupnya selalu memikirkan keselamatan, oleh keselamatan dari Tuhan sehingga bisa masuk surga dengan cara harus mengikuti cara hidup Yesus, yaitu hidup asketis dan kerja keras. Tetapi dari doktrin ini ternyata melahirkan akibat sosial, yaitu munculnya spirit kapitalisme, yaitu munculnya kapitalisme di Eropa. Logikanya, rasionalisasinya adalah bahwa orang yang bekerja keras itu tentu menghasilkan uang yang banyak, menghasilkan gaji yang banyak, ya. Karena kerja keras terus, individu-individu gereja ini kerja keras terus, sehingga duitnya banyak, gajinya banyak, sehingga jadi kaya raya begitu ya. Tetapi karena ada doktrin hidup asketis, maka uang itu tidak digunakan. Mereka lebih banyak hidup asketis, menghindari kesenangan dunia, selalu prihatin, mungkin puasa dan sebagainya itu ya, tirakat atau apa gitu ya. Karena hidup prihatin, maka uang yang dihasilkan dari kerja keras itu kemudian terjadi penumpukan modal yang banyak sekali dari jemaat-jemaat gereja ini, sehingga muncullah kapitalisme di Eropa sana, di Eropa Barat sana. Karena akumulasi modal yang banyak itu, maka muncullah kapitalisme, yaitu penumpukan modal yang kemudian melahirkan modal yang banyak, uang yang banyak yang bisa dibikin untuk
pabrik-pabrik itu. Tentu saja kapitalisme yang melahirkan pabrik-pabrik ini, yang tadinya pabrik hanya belum ada pabrik, orang bikin sabun hanya untuk 10 orang sehari karena punya pabrik, maka bisa bikin 1000 sehari atau 3.000 atau 5.000, terjadi proses produksi yang begitu banyak. Itulah kapitalisme, sehingga keuntungannya berlipat kan ganda, akumulasi modal yang terus-menerus, yang kemudian diiringi dengan revolusi industri dan sebagainya itu ya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa memang pada akhirnya kapitalisme itu memang dilahirkan dari doktrin-doktrin Calvinis itu. Tetapi pada kemudian hari kapitalisme juga kritik kita meninggalkan gereja, karena memang logika kapitalisme ini kemudian menciptakan masyarakat kapitalis yang kemudian meninggalkan hidup asketis. Jadi mereka harus, kalau mau kapitalisme mau berkembang, mereka harus kerja keras dan konsumtif, jadi harus menikmati hasil produksinya itu. Kalau hidup asketis tentu kapitalisme tidak berkembang. Makanya kemudian ada kritik-kritik di dunia Protestan agar kapitalisme juga dipakai di dunia gereja Protestan, di masa komunitas Protestan, dengan sebagai mantelnya ya, untuk kepentingan-kepentingan formal, berpakaian sebagai mantel bagi individu untuk mengekspresikan kapitalisme itu ya. Dari sini kita ketahui bahwa ajaran agama, doktrin agama itu mempengaruhi lahirnya kapitalisme di Eropa itu. Lalu yang kedua, dari pikiran ini kita ketahui bahwa doktrin-doktrin agama itu bisa memotivasi individu untuk melakukan tindakan sosial. Jadi setiap tindakan sosial individu di masyarakat, di komunitasnya itu sebenarnya dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama. Itu sumbangan Weber kepada sosiologi agama. Jadi sosiologi percaya bahwa subjek individu, motif individu yang terinternalisasi dari ajaran-ajaran agama ini sangat mempengaruhi tindakan sosialnya di dalam masyarakat. Orang bersedekah, orang berzakat, orang berpuasa, orang ngasih pengemis, itu sebenarnya dipengaruhi oleh ajaran agama, bukan dipengaruhi oleh non ajaran agama atau ilmu pengetahuan, tidak, tapi oleh doktrin-doktrin agama gitu. Orang sholat jamaah, bersedekah, dan nolong orang miskin dan sebagainya, itu sebenarnya tindakan-tindakan sosial itu dipengaruhi oleh ajaran agama yang masuk ke dalam motif-motif individu itu. Lalu yang ketiga, pikiran kita bahwa pada akhirnya kapitalisme juga meninggalkan agama, karena kapitalisme kemudian meninggalkan asketisme, hidup zuhud, hidup sederhana, hidup hemat itu, karena kapitalisme berkembang dengan jalannya sendiri, dengan sifat kerja keras dan konsumtif sih ya itu. Orang harus konsumtif kalau kapitalisme mau berkembang, dan orang juga harus kerja keras kalau kapitalisme juga mau berkembang itu. Saya kira itu dulu ya penjelasan saya yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.